Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada minggu kelima ini kita akan belajar melanjutkan tentang grup. Masih semuanya tentang grup di struktur aljabar, yaitu automorfisme dan teorema Cayley. Nah, dua materi ini yang akan kita pelajari di pertemuan kelima ini. Oke, ini automorfisme. Berdasarkan definisinya, automorfisme dari grup G itu artinya dia isomorfik ke dirinya sendiri. Oke, kalau ini buku yang saya ambil dari Herstein itu dia bilang kalau automorfisme isomorfik dengan dirinya sendiri itu maksudnya dia homomorfisme dan bijektif gitu. Bijektif itu adalah injektif dan surjektif. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi, 4 ya, termasuk ke dirinya sendiri. Jadi ada 4 syarat bahwa grup G ini dikatakan automorfisme, yaitu yang pertama dia dipetakan ke dirinya sendiri, yang kedua dia homomorfisme, yang ketiga dia injektif atau kalau di buku ini namanya into, dan yang keempat surjektif atau onto. Ini di buku ini nih diceritakan dulu ya, nomor 8 automorfisme ini ceritanya bahwa banyak suatu pemetaan yang sudah bersifat homomorfisme. Misalkan ini diberikan contoh seperti ini. Dia homomorfisme. Dia memenuhi, kalau di sini istilahnya isomorfik ya. Maksudnya di sini itu, kalau di buku lain tuh namanya monomorfisme. Nah, jangan bingung kalau buku lain itu namanya monomorfisme, yaitu homomorfisme injektif. Jadi injektif atau into dan homomorfisme gitu. Namun banyak sekali contoh-contoh itu yang nggak memenuhi di bagian onto atau surjektif, itu nggak terpenuhi gitu. Oleh karena itu ini memunculkan suatu ide, gimana ketika suatu pemetaan dipetakan ke dirinya sendiri. Ternyata kebanyakan itu terpenuhi. Nah, ini didefinisikan sendiri namanya automorfisme. Seperti itu. Oke, ini diberikan contoh konkretnya biar kalian nggak bingung ya. Biar ada gambaran. Misalkan G itu grup siklik berisi bilangan bulat modulo 6, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pemetaan dari Pi dari G ke G. Nah, ini udah terpenuhi ya. G ke G didefinisikan oleh ini. Yang pertama, cek dulu homomorfisme tidak. Nah, seperti yang kita pelajari minggu lalu, homomorfisme itu ketika Pi X plus Y sama dengan Pi X plus Pi Y. Jadi dijumlahkan dulu baru dipetakan, itu sama dengan ketika dipetakan dulu baru dijumlahkan. Ketika kalian bingung kapan pakai plus, kapan pakai perkalian, nah ini dilihat. Ketika dia bilangan bulat modulo ini terhadap penjumlahan, maka di sini juga terhadap operasi penjumlahan gitu ya. Karena ke dirinya sendiri otomatis sama. Kalau yang kiri plus, yang kanan juga plus. Oke, kita buktikan. Sebenarnya di sini karena modulo Z6 anggapnya kan ini bilangan bulat ya, pasti sama gitu kiri dan kanan. Cuma di sini saya ilustrasikan. Misalkan kalau A-nya kita ambil angka 2, B-nya 3, ketika dijumlahkan terlebih dahulu, Pi 2 tambah 3 itu Pi 5. Nah, Pi 5 itu apa yang terjadi? Substitusi ke sini. Pi 5 maka 5 kali 5 mod 6 atau 25 modulo 6 yaitu 1. Sekarang apakah sama dengan hasil pemetaan baru dijumlahkan? Oke, pemetaan baru dijumlahkan, berarti kita substitusi Pi 2 mod 6 ditambah 5 kali 3 mod 6. Nah, ini diuraikan ya. 4 tambah 3 berapa kan 7, karena ini di modulo 6 itu sama dengan 1. Artinya dijumlahkan dulu baru dipetakan sama dengan pemetaan dulu baru dijumlahkan. Artinya dia homomorfisme.
Untuk menunjukkan P itu automorfisme, maka harus dibuktikan dia bijektif. Bijektif itu satu-satu dan pada, atau into dan onto gitu ya. Oke, untuk membuktikan dia into atau satu-satu. Satu-satu itu artinya kan into ya. Into itu injektif. Artinya dia punya pasangannya itu satu gitu. Makanya di sini jika pasangan yang dipilih nih di bagian kodomain itu sama, maka pasti nanti di bagian domainnya sama gitu. Itu injektif. Kalau ternyata nanti hasilnya tidak sama, berarti dia tidak injektif. Nah, kita ambil PA sama dengan PB, misalkan 5A modulo 6 sama dengan 5B modulo 6. Nah, ini mau nggak mau A-nya pasti sama dengan B. Kenapa? Karena 5 dan 6 itu relatif prima, makanya P-nya injektif atau into. Tahu relatif prima ya, relatif prima 5 dan 6 itu 1. Jadi FPB-nya yang sama itu cuma angka 1. Misalkan lagi 2 sama 3 itu relatif prima karena FPB-nya 1. Tapi kalau 2 sama 4 bukan relatif prima ya, karena FPB-nya itu ada 1 sama 2 gitu. Nah, karena sudah memenuhi homomorfisme dan bijektif dan pemetaannya ke dirinya sendiri, maka dia automorfisme. Oke, di sini ada lemma yang mengatakan bahwa jika G adalah grup, maka ini apa ya bacanya ya? Adalah himpunan semua automorfisme dari G yang disebut dengan grup. Kalau di beberapa buku yang lainnya itu simbolnya seperti ini. Jadi bisa dibaca out G ya. Jadi tadi kan automorfisme. Ternyata ketika dikumpulkan itu membentuk suatu grup. Nah, grupnya itu dinamakan dengan grup grup automorfisme dengan operasi komposisi. Kenapa operasi komposisi bukan penjumlahan atau perkalian? Karena ini pemetaan. Jadi operasinya pakai komposisi. Nah, ini saya berikan tambahan biar tidak bingung, biar ada gambaran. Automorfisme G atau grup automorfisme itu merupakan sebuah grup dengan operasi komposisi fungsi. Yang pertama pasti terpenuhi identitas. Yang kedua pasti ada inverse-nya, sama kayak definisi grup ya. Grup kan tertutup, identitas, inverse, asosiatif. Nah, kalau di sini ada komposisi. Kenapa? Karena operasinya komposisi ternyata sifatnya juga asosiatif. Artinya sifat asosiatif juga terpenuhi ya. Yang keempat, subgrup automorfisme dalam. Nah, ini atau di sini artinya automorfisme yang berasal dari konjugasi disebut automorfisme dalam. Lambangnya in, dari kata inner ya, G yang memenuhi seperti ini. Nah, ini saya contohkan lagi. Yang tadi Z6 berisi automorfisme yang mengalihkan 1 dan 5. Kenapa? Karena duanya relatif prima. Ini apa maksudnya? Jadi ketika dicek ternyata automorfisme di Z6 itu ada 2, yaitu identitas, yaitu P1X sama dengan 1X mod 6, atau langsung aja Px sama dengan X. Ini kan identitas. Karena ini grup, otomatis dia punya identitas kan. Ternyata identitasnya ini 1X mod 6 atau langsung aja X. Nah, automorfisme yang kedua yaitu P5, 5X modulo 6. Nah, ini kenapa cuma 1 dan 5? Karena 1 dan 5 ini relatif prima dan 6. 1 dan 6 ini relatif prima. 5 dan 6 ini relatif prima. Sedemikian sehingga grup automorfisme dari Z6 yaitu Px sama dengan X dan Px sama dengan 5X modulo 6. Jadi ada 2. Nah, di sini dibilang dia itu strukturnya isomorfik dengan Z2 karena hanya ada 2 automorfisme yang mungkin. Oke, selanjutnya yaitu teorema Cayley. Di sini bilang bahwa setiap grup itu isomorfik ke subgrup dari AS untuk setiap S. Artinya di sini jika G adalah grup dengan N elemen,
maka G isomorfik dengan subgrup dari grup permutasi. Nah, sebenarnya permutasi ini kita pelajari minggu depan, namun di sini sudah disinggung ya. Jadi ini teorema Cayley. Nah, selain itu kita juga ada istilah tabel Cayley, ini sering banget dipakai untuk membuktikan grup itu sebenarnya bisa langsung pakai tabel Cayley aja, ini sangat memudahkan kita. Contohnya suatu grup yang berisi himpunan E, A, B, ini typo ya, B dan AB dengan ini didefinisikan A kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan E dan AB sama dengan BA. Buatlah tabel Cayley. Nah, kita tinggal mengurutkan E, A, B, AB ini juga sama. Kita kalikan E kali E kali A, E kali B, E kali AB, A kali E, A kali A. Nah, ini tahu A kali A itu A kuadrat itu E, A kali B, AB, A kali AB, A kali AB itu sama dengan A kuadrat B, A kuadrat itu E, berarti ini B gitu ya. Yang ini juga sama, B kali E, B kali A, BA, tapi di sini bilang komutatif jadi AB, B kali B kuadrat itu E, oke. B kali AB itu karena dia AB sama dengan BA, maka seperti ini ya, EA sama dengan A. Ini juga sama, AB kali E, AB kali A jadi A kuadrat B jadi B, AB kali B jadi AB kuadrat A, AB kali AB itu A kuadrat B kuadrat, yaitu identitas. Nah, kalau dilihat dari sini terlihat G itu bersifat tertutup ada. Kenapa? Karena semuanya ada di dalam, tidak ada yang terlewat sama sekali. Setiap baris memuat E, A, B dan AB gitu. Memiliki identitas tunggal, setiap baris punya identitasnya hanya satu, tidak ada yang lebih dari satu setiap baris. Setiap elemen punya inverse. Dilihat dari E-nya, A inverse-nya A, B inverse-nya B, AB inverse-nya AB. Jadi dia grup. Nah, ini sangat ngebantu kita untuk lebih mudah gitu ya. Tapi ini hanya untuk grup berhingga ya. Kalau grupnya nggak hingga nggak bisa pakai ini. Kalau infinite nggak bisa pakai ini. Jadi untuk grup berhingga. Contohnya lagi, ini tabel Cayley pada operasi penjumlahan. Nah, seperti biasa tinggal dijumlahkan, kalian ngikutin aja. 1 ditambah 3 itu 4, 3 tambah 3 6 di modulo 6 0, 4 ditambah 5 9, 9 di modulo 6 3 dan seterusnya. Ternyata kalau dicek tuh per baris itu isinya sama, tidak ada satupun angka yang terlewat, artinya dia tertutup. Jadi tertutup itu kan setiap A plus B, A di B, A dan B elemen G, maka A plus B elemen G. Jadi semuanya ada di dalam G. Semuanya punya elemen identitas yaitu 0, setiap baris cuma ada satu, tidak ada yang lebih. Jadi ada, setiap elemen punya inverse, kita tinggal lihat di nolnya. 5 inverse-nya 1, 4 inverse-nya 2, 3 inverse-nya 3, 2 inverse-nya 4 ya. Jadi dia grup. Oke, nah ini jawaban minggu lalu tentang subgrup normal ya kita minggu lalu. Jika N dan M adalah subgrup normal, buktikan NM juga subgrup normal. Oke, perlu diingat, normal itu apa? Normal itu ketika G N besar G inverse sama dengan N, karena N normal. M-nya normal pun sama untuk setiap G di G. Akan ditunjukkan NM normal. Artinya apa? Berarti kita mau goalnya di sini nih. Tujuannya G NM, G inverse NM gitu kan. Nah, caranya gimana untuk membuktikan? Karena ini sama dengan, maka buktinya yaitu harus saling subset. Misalkan yang pertama G NM, G inverse subset NM, maka ambil sembarang X di NM, kita ngambil di sini, sehingga X dapat dituliskan sebagai NM kecil ya. Nah, karena ini tadi kita simbolkan X, maka seperti ini. Ini kan berarti dia elemen dari G, N, M, G inverse gitu. Jadi ngambilnya itu bukan suatu angka yang langsung ada di dalam sini gitu, bukan. Tapi ngambilnya itu satu angka dalam satu himpunan aja. Oke, terus kita lanjutkan X sama dengan NM.
Oke, terus karena N sama M itu G itu apa? G itu grup kan? Grup artinya dia punya inverse. Maka bisa kita munculkan elemen identitas. Jadi sebelum ke sini kita bisa nuliskan G N E M, G inverse. E itu identitas. Kita ya kan, karena dia grup punya identitas itu bisa kita tuliskan G inverse G, maka di sini sepaket. G inverse karena N-nya normal, kita sudah tahu di soal, maka dia anggota N. Karena M-nya normal, maka dia anggota M. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan seperti ini, anggota dari NM. Jadi terbukti ini subset NM. Yang kedua, buktikan NM subset dari GNM G inverse. Berarti kita ambil anggota dari sini. Karena dia anggota NM, maka dia bisa dituliskan sebagai sebentar, karena N-nya normal ya, diingat N-nya normal, M-nya normal, maka kita bisa nulis seperti ini gak sih? Ya kan? Jadi bukan Y sama dengan NM. Kenapa? Kan N-nya normal, M-nya normal, berarti kita bisa menuliskan seperti ini gitu. Nah, secara nggak langsung, Y kan tadi awalnya anggota NM, ternyata Y ini terlihat bahwa dia anggota GNM G inverse, maka dia terbukti. Jadi NM subgroup normal. Oke, yang kedua di sini suruh ngecek apakah dia homomorfisme gitu ya. Kalau iya, maka disuruh nyari kernelnya. Oke, yang pertama, G adalah grup bilangan real tak 0 terhadap operasi perkalian. Ini saya salah ya, ini R tanpa 0 ya. Kalau tak 0 berarti nulisnya, ini salah, sorry, R tak 0 ya. Oke, terus G bar sama dengan G didefinisikan Px sama dengan X kuadrat. Oke, nah sekarang kita ngecek. Untuk ngecek homomorfisme cukup ini aja. Kenapa bukan penjumlahan? Karena ini operasinya perkalian. Kenapa di kiri dan kanan bukan salah satu? Karena dia G bar sama dengan G, artinya operasinya sama. Oke, kita substitusi PXY, kita masukkan ke definisi. Karena X itu X kuadrat, berarti kalau XY, XY kuadrat. Kita tinggal jabarkan, oke, terpenuhi. Jadi P homomorfisme. Karena homomorfisme disuruh nyari kernel. Kernel itu himpunan semua anggota di G yang memetakan ke identitas. Nah, misalkan ini pemetaan P, ini G ke G bar. Nah, ini misalkan ini identitas. Identitas kan pasti tunggal ya, 1. Nah, ini semua yang dipetakan ke E, inilah yang disebut dengan kernel. Kernel. Gitu ya. Saya tadi lupa, ini ada yang kelewat ya. Mungkin ada yang masih bingung. Injektif, surjektif itu ya. Oke, nanti setelah ini kita ke situ lagi. Selanjutnya, mana ya angka di sini yang dipetakan ke identitas? Identitas di sini adalah 1. Nah, identitasnya 1, berarti siapa yang dipetakan ketika dipangkatkan 2 itu 1? Yaitu 1 sama min 1, artinya kernelnya yaitu 1 dan min 1. Soal kedua sama kayak di A perintahnya, tapi definisinya Px sama dengan 2 pangkat X. Karena Px sama dengan 2 pangkat X, maka Pxy sama dengan 2 pangkat XY gitu. Terus Px kali Py yaitu 2 pangkat X kali 2 pangkat Y. Ternyata ini sama dengan 2 pangkat X plus Y. Jadi ini tidak sama, maka dia bukan homomorfisme. Karena bukan homomorfisme, kita tidak perlu mencari kernel. Soal yang ketiga, G adalah grup terhadap grup bilangan real ya, terhadap operasi penjumlahan Px-nya sama dengan ini. Oke, ini soalnya. Lagi-lagi untuk membuktikan homomorfisme cukup penjumlahan dipetakan itu sama enggak, hasil pemetaan dulu baru dijumlahkan gitu ya. Kita tinggal masukin kalau Px sama dengan X plus 1, maka Px plus Y ya tinggal diganti X plus Y plus 1. Kalau yang ini berarti sama,
X plus 1, Y plus 1. Ternyata hasilnya X plus Y plus 2. Ini nggak sama, berarti dia bukan homomorfisme juga. Oke, soal yang keempat, D. G as in C, berarti dia operasinya terhadap penjumlahan. Definisinya seperti ini. Oke, kita langsung PX plus. Kenapa plus bukan kali? Karena operasinya penjumlahan. 13XY. Oke, tinggal dikalikan ya seperti biasa. Oke, ternyata ini sama dengan ini, maka dia homomorfisme. Karena homomorfisme kita cari kernelnya. Kernel yaitu himpunan semua elemen di G yang memetakan ke identitas. Karena operasi penjumlahan bilangan bulat, maka identitasnya adalah 0. X-nya berapa ya biar sama dengan PX-nya? Gimana ya? X-nya ini berapa ya? Gitu ya. Yang memenuhi 13X sama dengan 0. Sama kayak ini tadi. X-nya berapa ya? Biar memenuhi X kuadrat sama dengan 1 gitu. Oke, ternyata hanya 0. Jadi kernelnya yaitu cuma 1, yaitu identitasnya. Yang G adalah setiap grup Abel yang memenuhi ini. Maka apa yang terjadi? Apakah dia homomorfisme apa bukan? Langsung saja PXY berarti XY pangkat 5 tinggal dipisah. Oke, ternyata dia homomorfisme. Karena homomorfisme kita harus mencari kernel, berarti PX sama dengan E. Identitasnya itu E ya. Oke, nah kita bisa menuliskan dengan lebih simpel seperti ini. Kernelnya yaitu himpunan semua X di G, di mana X pangkat 5 sama dengan E. Jadi ketika dipangkatkan itu menghasilkan identitas. Nah, bisa cukup seperti itu. Sebelum saya akhiri ini review injektif dan surjektif ya, sama kernel image tadi kelupaan. Misalkan ini pemetaan pi dari G ke G bar gitu. Nah, injektif itu untuk setiap G di G punya satu pasangan. Nah, semuanya punya satu pasangan. Gak boleh ada yang milih lebih dari, nggak boleh ada yang di sini dipilih 2 orang gitu, nggak boleh 2 pasangan gitu, nggak boleh. Jadi semuanya punya satu pasangan. Meskipun ada pasangan, ada anggota yang nggak punya pasangan, nggak masalah. Dia into, nama lainnya injektif ya. Nah, kalau seperti ini, di G, di domain harus milih ya. Kalau nggak milih nanti bukan fungsi namanya. Nah, kalau ini boleh milih. Boleh dipilih 2, sorry. Di codomain boleh dipilih 2 di domain gitu. Itu surjektif nggak? Kita lihat dulu. Kalau di sini ada yang nggak dipilih, berarti dia nggak injektif ya, nggak surjektif gitu. Tapi kalau semuanya dipilih, nah setiap G di G punya pasangan di domain, maka dia surjektif atau onto. Jadi semua yang di domain punya pasangan, meskipun ada yang dipilih 2 orang, yang penting semuanya laku gitu, itu surjektif. Tapi kalau injektif, semua yang di codomain punya pasangan satu-satu, meskipun ada yang nggak dipilih nggak masalah gitu. Nah, makanya kalau memenuhi dua-duanya, nah itu sempurna ya. Kalau memenuhi dua-duanya, punya pasangan cuma satu-satu, nggak ada yang dipilih oleh 2, semuanya punya pasangan. Nah, inilah yang disebut dengan bijektif. Oke. Terus, yang tadi sudah saya singgung yang kernel ya. Kernel itu ketika anggota-anggota yang dipetakan ke E. Nah, misalkan ada 4, yang lainnya enggak. Nah, inilah himpunan di domain yang dipetakan ke identitas. Itu berarti kernel. Nah, sekarang ada istilah lain yaitu image.
Oke, image itu anggota di kodomain yang dipilih, misalkan gini. Nah, di sini ada beberapa yang nggak dipilih. Ini yang dipilih-pilih ini namanya image gitu. Makanya dikatakan surjektif. Mana surjektif ini? Ketika image P-nya sama dengan G gitu. Jadi semuanya sama, itu makanya surjektif seperti itu. Oh, ada lagi. Nah, balikannya ini, balikannya image, ini namanya pre-image. Oke, terima kasih. Semoga semuanya paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.